penobatan Yesus, pengangkatan Yesus, mendudukkan Yesus di dalam tahta yang ada di Wahyu itu. Dia sebagai Kurios, sebagai Tuhan yang memerintah kerajaan Allah, menggantikan Adam yang awal. Menggantikan Adam yang pertama, yang gagal menjadi Kurios bagi bumi dan langit. Yesus tampil sebagai Adam yang akhir. Pengikutnya Edis harus belajar, jangan ngeyel. Ini penyakitnya ya, pengikutnya Edis itu mulai sombong rohani, mengkultuskan Edis dan jadi bebeknya Edis. Kwek, Edis ke jurang, dia ikut ke jurang. Itu aja moderator, silakan. Iya, tadi pernyataan yang sangat krusial tadi ya, pertanyaan sangat krusial di dalam kekristenan bahwa mengatakan ada masanya Yesus Kristus bukan Tuhan, itu benar-benar salah besar ya. Jika tidak demikian, maka ya kekristenan kita akan dipertanyakan gitu. Jadi hanya Kristen yang gila saja yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu baru menjadi Tuhan ya saat dia diberikan kuasa. Nah, bagaimana dengan saat kelahirannya? Ya, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud tuh. Sejak lahir dia sudah Tuhan. Kenapa dia sejak lahir sudah Tuhan? Ya karena memang pribadinya adalah Sang Firman yang adalah Allah. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman dan Firman itu adalah Allah. Ya, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi kita harus lihat itu ya. Jadi kalau Allah pastilah Tuhan, gitu. Kalau Allah sudah pasti Tuhan, gitu. Kalau Elohim itu pastilah berotoritas, gitu ya. Jadi pastilah berotoritas. Makanya kenapa pentingnya kita belajar tentang kristologi ya. Mengapa Yesus Kristus berdoa kepada Bapanya? Ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, jangankan Yesus kepada Bapa, Bapa pun juga mengatakan kepada Sang Anak juga Allah dan Tuhan. Gitu. Ini adalah hubungan relasi ya antara tiga hipostasis, bahwa ya Bapa ya haruslah Bapa itu ya haruslah Allah dan Tuhan, Anak haruslah Allah dan Tuhan, Roh Kudus haruslah Allah dan Tuhan. Jadi tidak ada masalah Sang Anak memanggil Sang Bapa adalah Tuhan dan Allah, bukan berarti Sang Anak bukan Allah dan Tuhan. Sang Bapa memanggil Anak Bapa dan Allah dan Tuhan, bukan berarti Bapa itu bukan Allah dan Tuhan. Gitu, itu yang harus kita pahami ya. Jadi makanya tadi Pak Jasin ngomong penyakitnya sangat akut ya, sebagai seorang Kristen kalau mengatakan bahwa Yesus Kristus ada masanya belum Tuhan, nah itu bahaya gitu. Padahal pada mulanya dia adalah Allah. Jadi kalau dia adalah Allah, jelas pastilah Tuhan. Gitu, itu aja. Ya silakan lanjut teman-teman. Pak Kebenaran, Pak Hosea. Silakan. Izin berkomentar ya. Izin berkomentar sebentar dulu ya Pak Kebenaran. Saya melihat fenomena ini sebenarnya kan fakta ya, bahwa banyak orang yang banyak sekali memahami sudut pandang iman Kristen dengan sudut pandang yang lain. Bahkan orang Kristennya sendiri seringkali kebingungan dengan antara Allah dan Tuhan. Memang banyak sebenarnya ayat-ayat yang mengatakan bahwa Bapa adalah Allah sebagai Theos ya. Yesus disebut sebagai Tuhan Kurios. Tetapi yang menarik gini, Yesus pun disebut Allah. Firman Tuhannya banyak. Firman itu adalah Allah. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus berkata, ya Tuhanku dan Allahku, Kristus yang adalah Allah di atas segala sesuatu. Dalam Roma 9 ayat 5. Jadi Yesus juga disebut Allah di atas itu. Makanya Bapa juga disebut Tuhan. Ya, makanya ini banyak sekali Yesus disebut Tuhan, Yesus disebut Allah, Bapa disebut Allah, Bapa disebut Tuhan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi orang kalau memahaminya salah, betul seperti Pak Justin Brosila ini, kita perlu hati-hati karena menurut saya ini bukanlah kita memahami secara tertulis gitu ya, bahwa oh kalau kata-kata begini berarti yang ini salah, kalau yang berkata ini berarti ini salah.
Padahal semuanya ada. Bahwa tertulis itu belum tentu salah gitu kalau kita memahami makna Tritunggal dengan benar. Yang mungkin saya lihat seperti itu karena ini fenomena ini sebenarnya ada karena disalahgunakan. Ketika orang menggunakan satu ayat tidak melihat ayat secara keseluruhan. Makasih. Saya tambahkan ya. Sebenarnya gampang ya. Setiap orang Kristen itu seharusnya memiliki sensor ya. Jadi pada saat kita mendengar penjelasan seseorang, baik itu hamba Tuhan atau apologet, yang menolak penjelasan bahwa Allah itu adalah hakikat, udah deh, sensor kita nyala itu. Udah pasti dia sesat. Ya kayak seperti Edis itu dia menolak atau mungkin nggak memahami atau nggak menerima Allah itu hakikat. Berarti ada perbedaan yang ekstrim antara bapak dan anak. Itu kan nantinya menjurus kepada triteis jatuhnya. Karena dia menolak hakikat dalam penjelasan. Dan paham yang lain menolak hakikat karena Allah itu firman itu diciptakan. Nah itu jatuhnya SSY. Atau otoritas itu diberikan dari Bapa. Itu SSY itu, Arius itu. Atau modalisme yang berganti peran, topeng. Nah jadi teman-teman sensor harus nyala ya pada saat bagaimana dia menjelaskan tentang Allah jika dia menolak tentang hakikat. Di situ aja teman-teman sudah harus bisa langsung nyala tuh sensor, membedakan orang ini udah pasti sesat nih, bukan Tritunggal gitu. Karena biar bagaimanapun ya di luar penjelasan Tritunggal udah pasti sesat. Kenapa saya bilang sesat ya? Karena akan bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah itu aja sih teman-teman tambahannya. Oke, saya dulu ini. Waduh, untung saya lihat Komal nih tadi. Dapat saya ilmu baru. Kawan-kawan yang di atas supaya jangan berulang-ulang ya kan, naik di Komal. Udah itu nanti turun, nggak tahu apa-apa. Nah, ini saya ulangi apa yang dikatakan Pak Justin, ini ilmu berharga ya. Sama penonton di bawah, catat ya. Ini saya ulangi apa yang dibilang Pak Justin tadi, ini ilmu bagus ini. Ibrani 13, makanya saya tanya Pak Justin lagi tadi. Ibrani 13 ayat 8. Udah tulis Pak kebenaran? Udah ya, Pak Ausia udah nulis. Jangan nanti asik bolak-balik nanya aja sama penonton di bawah ya. Jangan bolak-balik nanya. Ini udah firm nih. Yesus Kristus tetap sama. Nah, itu apa? Kasih stabilo ya. Kasih stabilo, tulis tangan boleh. Yang di bawah juga, yang pasukan berdaster, yang suka polemik, catat juga ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus Kristus itu sebelum inkarnasi itu adalah firman. Ya, firman. Setelah inkarnasi namanya Yesus Kristus atau Mesias. Jadi selama-lamanya dalam kekekalan ya, dia sudah Tuhan. Gak usah tanya-tanya lagi, ngono loh. Nah ini 13 ayat 8 ini dia dalam kekekalan. Jadi bukan hanya pada saat setelah inkarnasi. Piye toh? Kalau nanya-nanya lagi, tak jadikan kodok nanti. Oke, ya. Jangan bolak-balik nanya sama yang tadi turun itu. Jangan polemik terus gitu, ya. Awes, aku ngomong itu. Memang kalau diskusi sama orang pasukan berdaster, repot. Coba, dia percaya, iya kan? Setan bergelantungan di bulu hidung. Cobalah dulu. Kalau kita cerita sama anak-anak kita pasti kan ketawa. Piye toh Pak? Kok setan gantung di bulu hidung piye toh? Terus pagi-pagi dicuci, nanti malam masuk lagi. Kita kalau diskusi sama pasukan yang seperti itu tentang Tuhan Yesus Kristus sampai kiamat mereka nggak akan ngerti gitu. Oh no loh. Oke, terima kasih, lanjut. Pak Wawan, saya boleh bicara Pak? Boleh Pak, silakan. Pak Lintang mengatakan bahwa Edis itu memakai teologi sederhana ya.
Nah, memang bahasa ini bagi saya seperti mau meracuni para Kristen-Kristen awam. Nah, tapi saya pengen minta penjelasan, Pak. Teologi sederhana Edis itu bagaimana mengenai Tritunggal, Pak? So, selama ini saya belum dengar itu, Pak. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa Edis mengusung teologi sederhana. Nah, coba Bapak mungkin bisa jelaskan pemahaman Edis tentang teologi sederhana mengenai Tritunggal. Silakan, Pak. Iya, makasih Pak. Justru yang saya tahu, Edis itu menghindari penjelasan tentang Trinitas Tritunggal. Artinya dia mau kayaknya itu mau fokus ke ini, meneladani Yesusnya. Gitu. Dia sering mengatakan itu yang saya tahu. Jadi dia itu seperti kata Tuhan itu, dia itu mesti larinya ke pemaknaannya, bukan Tuhan itu kan di bahasa Indonesia itu kan sejarahnya dari kata Tuhan. Tuhan ini kan maknanya penguasa. Nah, itu tentu bisa berlaku ke orang yang punya kuasa kan. Begitu. Intinya dia itu mengajarkan tuh karena di masyarakat tuh Tuhan itu sudah menggantikan kata ilah. Pokoknya berkata Tuhan itu pasti itu sang pencipta atau ilah. Padahal ilah itu ya kalau dalam Rasul Paulus itu bilang Allah kita itu cuma satu Bapa, Tuhan kita cuma satu Yesus, kan begitu. Jadi ada pembedaan antara ilah sama Tuhan. Dia mau menggali Tuhan itu sesungguhnya apa gitu loh. Sendiri bagaimana teologi sederhana mengenai memahami itu? Bukan Edis itu mau menjelaskan Tritunggal secara sederhana. Dia menghindari justru menurut pandangan saya. Saya tidak bicara Edis. Tadi Bapak bilang, oh Edis itu memakai teologi sederhana dan Bapak menyetujui. Nah, sekarang menurut teologi sederhananya Bapak, bagaimana menjelaskan Tritunggal? Iya, Tritunggal itu justru menyederhanakan kompleksitas. Ini karena orang saking nggak mau belajar, pemalas, bilang Tritunggal buang tong sampah. Kemudian mengatakan yang sederhana, tapi ketika ditanya teologi sederhananya seperti apa, pelangap-longo, nggak paham apa-apa. Ini teman-teman dicatat, dengerin ya. Tritunggal itu, Trinitas itu justru menyederhanakan penjelasan yang kompleks. Kupingnya Edis semoga denger tuh, atau pengikutnya. Trinitas itu justru menyederhanakan. Permasalahannya satu, kalian itu bebal, nggak mau belajar. Lalu bilang Tritunggal buang tong sampah. Makanya pengikutnya Edis itu bukan semakin pintar, semakin bodoh. Bertobat sebelum binasa, sebelum menjadi korban penyesatan antikris. Ingat ya, Trinitas itu justru membantu jemaat awam untuk memahami tentang monoteisme. Ya, penyembahan yang satu, kealahan dan ketuhanan itu. Pribadi yang ada tiga bukan berarti tiga Tuhan. Tiga teis, satu Tuhan, satu kurios dan satu teis. Baca Shema Yisrael. Elohim itu bentuk jamak. Adonai bentuk tunggal. Ehad itu bentuk tunggal. Gini loh, kalau nggak tahu tuh nanya. Jangan sok tahu, menyesatkan ribuan orang. Makanya saya bilang pengikutnya Edis itu pemalas, nggak mau belajar. Bertobat, tanya ke, dengerin dulu. Selain pemalas juga pengennya ngomong cerewet pengikutnya Edis. Makanya kalau Edis ngajarin sesat, tanya ke gembalanya. Gembalanya jangan dianggurin di gereja. Jemaat-jemaat hari Minggu ibadah, dengerin khotbah 1 jam, itu pun ngantuk. Setelah pulang gereja, kurang ajar, durhaka, menyembah Edis, mengkultuskan Edis, omongan gembalanya nggak dianggap. Makanya pengikutnya Edis kayak bebek, Edis masuk jurang, ikut masuk jurang, kwek 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 kwek. Bertobat, jangan malas belajar.
Trinitas itu menyederhanakan yang kompleks. Masih nanya lagi. Harusnya tanya, Pak Justin, bagaimana Trinitas itu dijelaskan dalam poin-poin yang singkat? Ngono loh, itu kata Pak THR suka begitu. Ngono loh, jangan nanya-nanya lagi, nanti dijadiin kodok. Ya, Pak Justin, Ya silakan. ini Trinitas itu kan muncul untuk menjawab pandangan. Kan sejarahnya ada itu. Di awal-awalnya sebenarnya Salah. Trinitas itu adalah istilah di luar Alkitab yang digunakan untuk menegaskan pokok-pokok tentang Allah di dalam Alkitab. Contohnya begini. digunakan oleh siapa, Pak? Sebentar. Loh, istilah yang diambil contohnya Digunakan oleh begini. siapa, Pak? Shh, dengerin dulu. Saya belum selesai. Contohnya begini Loh, ya. ini direct langsung supaya tahu langsung. Ya nggak perlu lah, di bawah dulu. Nanti naik lagi. Kan saya udah bilang pengikutnya Edi selain pemalas itu cerewet. Nggak mau belajar. Cerewet. Gimana sih? Kecuali kalau saya lagi ngomongin politik, gosip atau apa, kalian potong-potong boleh. Orang lagi ngomongin tentang hal yang substantif. Nih ya, saya ulangi lagi. Kapan istilah matematika itu, mathematics itu muncul? Apakah ketika ilmu berhitung itu muncul? Anak SMP pun tahu, oh enggak Pak, itu istilah yang digunakan untuk menegaskan tentang ilmu berhitung. Ada istilah biologi, tetapi ilmu tentang biologi, tentang bios itu ada. Tritunggal istilahnya memang muncul dalam dinamika gereja. Tetapi isi dari Tritunggal itu sudah ada. Jadi Trinitas itu istilah untuk apa? Menegaskan yang ada di dalam Alkitab. Nih Edis dengerin ya Edis kalau lagi nguping ya. Edis kalau lagi nguping nggak pernah mau kesini dia tuh. Oke? Dengerin nih Edis dan pengikutnya. Trinitas itu istilah ekstra biblikal di luar Alkitab. Contohnya tentang istilah kehendak bebas, free will. Itu kan istilah kontemporer, tapi kan substansinya di Alkitab sudah ada. Trinitas juga, bahkan bahasa Indonesia bagus banget tuh, Tritunggal. Bukan berarti isinya tidak ada. Kok di framingnya, oh Tritunggal kan baru muncul ketika untuk menjawab gundulmu. Latah, framingnya Edis. Tertullianus sebagai pencipta Tritunggal, salah lagi. Makanya saya bilang Edis ini dan pengikutnya seperti kumpulan bebek kayak Wanes itu, Malikil itu loh. Malikil bilang A, bebek-bebeknya yang kecil-kecil itu ngikut A. Malikil masuk neraka, bebeknya ikut masuk neraka, persis. Edis juga begitu, Edis masuk jurang, pengikutnya masuk jurang. Karena apa? Malas belajar dan cerewet. Kan banyak yang cerewet. Saya lagi jelasin dipotong-potong tuh. Terjawab ya. Saya ulangi keempat kalinya. Trinitas bukan muncul untuk kebutuhan tertentu, tidak. Trinitas itu adalah istilah untuk menegaskan yang sudah ada. Konsili gereja menegaskan yang sudah ada, bukan menegaskan yang belum ada. Ya silakan naikkan pengikutnya Edis. Jadi repot-repot kita ngurusin Edis lagi. Semuanya kena virus Edis. Gembalanya, pendetanya nggak ada gunanya. Yang berguna Edis ini gimana nih? Sorry, mic-nya kebuka ya. Lanjut.